Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Sistem Politik Islam, yakni Bapak Cecep Suryana MSI. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan review materi dari beberapa materi yang telah disampaikan oleh kawan-kawan saya pada setiap pertemuan mata kuliah Sistem Politik Islam. Yang pertama yaitu tentang pola hubungan Islam dan politik negara atau kekuasaan. Terdapat 3 poin dalam materi ini. Poin yang pertama yaitu tentang teori politik Islam. Politik Islam merupakan kekuasaan yang dapat melahirkan sikap dan perilaku politik. Islam meletakkan politik sebagai salah satu solusi untuk memecahkan segala urusan umat, sehingga Islam dan politik tidak boleh dipisahkan, karena Islam jika tanpa politik dapat menumbuhkan sistem pemerintahan di mana kaum muslim yang tidak mempunyai kebebasan dalam melakukan syariat Islam. Poin yang kedua yaitu tentang hubungan Islam dan negara pada masa pramodern. Ada beberapa ciri atau kecenderungan yang telah diungkapkan oleh para ahli tentang hubungan antara Islam dan negara pada masa pramodern. Salah satunya adalah struktural dan non-struktural yang berada di luar struktural kekuasaan. Ciri pertama lebih melihat pada sosok pribadi pemikir dari sisi profesi. Dalam struktural dan non-struktural ini terdapat konsep yang dirumuskan. Yang pertama yaitu paradigma struktural, yaitu pemikiran kenegaraan yang digagas oleh para ulama yang berada di dalam struktur negara. Yang kedua yaitu paradigma non-struktural. Paradigma non-struktural dimaksudkan adalah pemikiran politik digagas oleh para ulama yang berada di luar struktural kekuasaan. Para pemikir tersebut diantaranya adalah Al-Ghazali, Ibnu Taimiyah, dan Al-Farabi. Konsep yang ditawarkan oleh mereka yaitu tentang sumber kekuasaan, syarat-syarat kepala negara, dan tujuan pemerintahan. Selanjutnya, poin yang ketiga yaitu hubungan Islam dan negara pada masa kontemporer. Jika pada masa klasik pemikiran kenegaraan diwarnai oleh pemikiran filsafat Yunani, tradisi bernegara pra-Islam serta adanya hubungan simbiotik agama dan negara, maka pada masa modern pemikiran kenegaraan timbul sebagai respon terhadap ide-ide kenegaraan yang datang dari barat. Sehubungan dengan itu, maka ada 3 bentuk respon yang diberikan oleh intelektual muslim, yaitu yang pertama kelompok konservatif, yang kedua kelompok modern, yang ketiga kelompok sekuler. Untuk selanjutnya yaitu saya akan mereview materi tentang pengertian dan unsur-unsur sistem politik dan sistem politik Islam. Terdapat 5 poin dalam pembahasan tentang pengertian dan unsur-unsur sistem politik dan sistem politik Islam. Poin yang pertama yaitu tentang pengertian politik. Dilihat dari sisi etimologi, kata politik berasal dari bahasa Yunani, yakni polis yang berarti kota yang berstatus negara kota. Kemudian kata polis tersebut berkembang menjadi kata lain seperti politis yang berarti warga negara, dan politikus yang berarti kewarganegaraan. Hidayat Imam dalam bukunya Teori-Teori Politik. Dalam bahasa Indonesia, kata politik memiliki beberapa pengertian, yaitu ilmu pengetahuan yang mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan, segala urusan dan tindakan mengenai pemerintahan dan kebijakan atau cara bertindak dalam menghadapi atau menangani suatu masalah. Poin yang kedua yaitu pengertian tentang sistem politik. Sistem politik menurut David Easton terdiri dari sejumlah lembaga-lembaga dan aktivitas-aktivitas politik dalam masyarakat yang berfungsi mengolah, mengubah tuntutan-tuntutan, dukungan-dukungan, dan sumber-sumber menjadi keputusan-keputusan ataupun kebijakan-kebijakan yang bersifat otoritatif bagi seluruh anggota masyarakat. Dari definisi tersebut, sistem politik mencerminkan sebagai suatu kumpulan aktivitas dari masyarakat politik untuk membuat suatu keputusan politik.
Poin yang ketiga yaitu pengertian sistem politik Islam. Islam menyebut politik dengan istilah siasah jika yang dimaksud politik adalah siasah mengatur segenap urusan umat. Maka Islam sangat menekankan pentingnya siasah. Bahkan Islam sangat mencela orang-orang yang tidak mau tahu terhadap urusan umat. Tetapi jika siasah diartikan sebagai orientasi kekuasaan, maka sesungguhnya Islam memandang kekuasaan hanya sebagai sarana menyempurnakan pengabdiannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Islam hanya menjadi sarana dalam masalah kekuasaan sebagai kekuasaan. Sebagian orang seringkali menilai istilah politik Islam diartikan sebagai politik menurut perspektif Islam. Hal itu sebagai bentuk kewajaran karena dalam dunia nyata kita selalu disuguhkan praktik politik yang kurang atau sama sekali menyimpang dari ajaran Islam. Sehingga muncul pertanyaan-pertanyaan apakah politik Islam itu ada, apakah Islam punya konsep khusus tentang politik yang berbeda dengan politik pada umumnya, sampai batasan tertentu. Islam memang memiliki konsep yang khas tentang politik, akan tetapi tentu saja Islam tetap terbuka terhadap berbagai konsep politik yang senantiasa muncul untuk kemudian bisa melakukan konsep yang sudah ada sepanjang tidak bertentangan dengan konsep Islam yang sudah ada. Poin yang keempat yaitu unsur-unsur sistem politik. Yang pertama itu ada partai politik, yang kedua ada kelompok kepentingan, yang ketiga ada media komunikasi politik, yang keempat ada kelompok penekanan, dan yang terakhir ada tokoh publik. Poin yang selanjutnya yaitu unsur-unsur politik Islam. Yang pertama yaitu masyarakat mayoritas beragama Islam, yang kedua hukum Islam dan syariat Islam yang mana berlandaskan Al-Quran dan hadis, dan yang ketiga yaitu sistem pemerintahan khilafah. Selanjutnya yaitu saya akan mereview tentang materi tujuan dan prinsip sistem politik Islam. Di dalam materi ini terdapat 3 poin. Yang pertama yaitu prinsip politik Islam. Islam tidak memberikan batasan sistem pemerintahan, tetapi menyerahkan kepada umat untuk memilih dengan bebas sistem yang sesuai dengan kultur, lingkungan, zaman, serta mengingat bahwa ajakan Islam adalah dakwah universal atau menyeluruh. Cocok untuk segala zaman dan tempat. Setiap sistem pemerintahan Islam tidak bisa terlepas dari prinsip-prinsip politik dan perundang-undangan pada Al-Quran. Karena Al-Quran merupakan sumber pokok dari perundang-undangan tersebut. Prinsip-prinsip dasar politik Islam sebenarnya sudah ada dalam Al-Quran, yakni surat An-Nisa ayat 58 sampai 59. Beberapa prinsip pokok yang terkandung dalam kedua ayat tersebut yaitu prinsip menunaikan amanat, prinsip keadilan, prinsip ketaatan pada Allah, Rasul dan ulil amri, dan prinsip merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Poin yang kedua yaitu tujuan politik menurut Islam. Tujuan sistem politik Islam ialah untuk membangun sebuah sistem pemerintahan dan kenegaraan yang tegak di atas dasar untuk melaksanakan seluruh hukum syariat Islam. Tujuan utamanya yaitu untuk menegakkan sebuah negara Islam ataupun Darul Islam. Dengan adanya pemerintahan yang mendukung syariah, maka akan tertegaklah ad-din dan berterusanlah segala urusan manusia. Menurut tuntutan-tuntutan ad-din tersebut, para fuqaha Islam telah menggariskan 10 perkara penting. Namun yang akan saya sebutkan hanyalah 2 perkara penting yang mana sebagai tujuan kepada sistem politik dan pemerintahan Islam. Yang pertama yaitu memelihara keimanan menurut prinsip-prinsip yang telah disepakati oleh ulama salaf daripada kalangan umat Islam. Yang kedua yaitu melaksanakan proses pengadilan di kalangan rakyat dan menyelesaikan masalah di kalangan orang-orang yang berselisih. Poin yang terakhir pada materi ini yaitu cara Islam menegakkan hukum dan keadilan. Keadilan merupakan salah satu unsur penting dalam Islam yang harus ditegakkan karena unsur penting dalam setiap tindak laku seorang muslim. Karenanya tidak sedikit ayat-ayat Allah dalam Al-Quran yang memerintahkan umatnya agar berlaku adil dalam segala hal, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain, termasuk pula kepada lingkungan. Keadilan menjadi sangat penting jika menyangkut hajat umum, karena jika keadilan diabaikan, maka bukan saja akan menimbulkan kekacauan di tengah-tengah masyarakat, akan tetapi juga akan menimbulkan pergeseran dan pertikaian antara satu dengan yang lainnya.
Untuk materi selanjutnya yaitu tentang pilar-pilar politik di dalam Islam dan kepemimpinan politik di dalam Islam. Pada materi ini terdapat dua poin penting. Yang pertama yaitu tentang pilar-pilar, yang kedua yaitu tentang kepemimpinan politik di dalam Islam. Poin yang pertama yaitu tentang pilar-pilar politik di dalam Islam. Pilar-pilar utama yang harus menjadi landasan politik Islam yakni tauhid dan khalifah. Tanpa landasan kedua ini, maka aktivitas politik akan terjebak untuk menghalalkan segala cara guna mencapai tujuan. Yang pertama yaitu pilar tauhid. Tauhid adalah basis, titik fokus awal dan akhir dari seluruh pandangan, tradisi, budaya, dan peradaban masyarakat muslim. Ini adalah inti utama dan kepercayaan paling fundamental dari sistem keberagaman Islam. Tauhid direfleksikan dengan syahadat, kesaksian kepada Tuhan Yang Maha Esa, adalah sesuatu yang intrinsik pada setiap diri manusia. Yang kedua yaitu khalifah. Pemimpin memiliki kedudukan yang sangat penting dalam suatu institusi, terlebih dalam institusi negara yang memiliki ruang lingkup yang sangat luas dan kompleks. Seorang kepala negara, entah yang bergelar khalifah, raja, ataupun presiden, memainkan peran sentral dalam kemajuan atau kemunduran suatu negara. Jadi, khalifah ini merupakan salah satu peran yang dilakukan oleh suatu negara. Bahkan bisa dikatakan kepala negara merupakan cerminan dari suatu negara. Melalui kepala negara yang amanah, bijaksana, cerdas, kuat, dan berdedikasi tinggi, akan tercermin gambaran masyarakat yang dipimpinnya. Begitu pula sebaliknya, kepala negara yang terlihat dari sifat-sifat buruknya, itulah cerminan masyarakatnya. Poin yang kedua pada materi ini yaitu bentuk kepemimpinan negara menurut Islam. Istilah negara dalam politik dapat berarti agensi ataupun alat dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat. Secara ringkas, negara adalah suatu wilayah yang di dalamnya terdapat kesatuan penduduk yang diperintah oleh sekelompok orang ataupun yang berkuasa untuk mencapai suatu kedaulatan. Sedangkan dalam hasanah keilmuan Islam, definisi istilah negara dapat diartikan sebagai daulah, khilafah, hukumah, imamah, dan kesultanan. Untuk materi selanjutnya yang akan saya review yaitu tentang suprastruktur dan infrastruktur politik sistem politik Islam. Pengertian suprastruktur dan infrastruktur politik dalam sistem politik Islam. Di dalam materi ini terdapat dua materi yang akan menjadi poin pembahasan. Poin yang pertama yaitu tentang pengertian suprastruktur dan infrastruktur politik dalam sistem politik Islam. Dalam sistem politik Islam, suprastruktur politik mencakup lembaga-lembaga negara seperti khalifah, majelis syuro, dan parlemen. Khalifah adalah pemimpin tertinggi dalam politik Islam yang dipilih oleh para ulama dan dianggap sebagai pemimpin yang paling kompeten dan memiliki otoritas untuk mengambil keputusan dalam negara. Dalam sistem politik Islam pun, infrastruktur politik berperan penting dalam menjaga kestabilan dan keamanan sistem politik tersebut. Infrastruktur politik yang kuat dan struktur dengan baik dapat memastikan bahwasannya sistem politik berjalan dengan efektif dan efisien. Poin yang kedua yaitu tentang hubungan antara suprastruktur dan infrastruktur dalam sistem politik Islam. Hubungan antara keduanya dalam sistem politik Islam sangatlah erat karena keduanya saling melengkapi satu sama lain dalam membentuk sistem politik Islam yang utuh dan berfungsi dengan baik. Suprastruktur politik dan infrastruktur politik dalam sistem politik Islam membentuk satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena keduanya memiliki peran penting dalam menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Mungkin dicukupkan sekian pemaparan review materi dari saya, di mana review materi tersebut terdapat 5 materi yang saya bahas. Yang pertama yaitu tentang pola hubungan Islam dan politik negara kesatuan. Yang kedua yaitu pengertian dan unsur-unsur sistem politik dan politik Islam. Yang ketiga yaitu tentang tujuan dan prinsip sistem politik Islam. Dan yang keempat yaitu pilar-pilar politik di dalam Islam dan kepemimpinan politik di dalam Islam. Yang terakhir yaitu suprastruktur dan infrastruktur politik
sistem politik Islam. Mungkin dicukupkan sekian. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.